Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1396. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kepada mata iblis supreme, sayang sekali kalian masih membuat omong kosong seperti itu. Kalian berdua, kenapa kalian tidak mengambil mata iblis supreme ini untuk memulihkan diri? Kata Penatua hati iblis. Penatua, kamu, dua ahli supreme yang tersisa tanpa khawatir takut sesuatu akan terjadi kepada Penatua hati iblis yang sendirian. Jangan khawatir, ini adalah tanah leluhur klan iblis Yuan kita. Aku akan baik-baik saja, kata Penatua hati iblis. Ya, baik Penatua, kata kedua ahli supreme itu. Mereka berdua pun segera pergi dengan tergesa-gesa dan membawa jiwa hampa dari mata iblis supreme bersama mereka untuk disembuhkan. Kalian berdua silahkan ikut denganku, kata Penatua Moksin atau Penatua hati iblis itu. Dia berkata kepada Kincen dan Lord of the Abyss, tetapi dia tanpa melihat ke arah mereka berdua dan lalu memimpin jalan. Saudara mayat hidup kematian, ayo pergi, kata Lord of the Abyss. Dia berkata kepada Kincen. Mendengar itu Kincen pun mengangguk dan mereka berdua pun segera pergi mengikuti Penatua hati iblis dan langsung pergi dari sana. Sementara anggota klan iblis Abyss lainnya yang berada di lapangan, mereka berpencar di tengah diskusi yang telah berakhir dengan memanas ini. Suara menerobos udara. Saat ini di langit, tiga aliran cahaya mengalir di antara bintang-bintang ajaib. Terlihat ketiganya terus-menerus mendekati area inti tanah leluhur klan iblis Abyss. Semakin dalam Anda pergi, semakin Anda bisa merasakan kekuatan mengerikan dari iblis Abyss yang terkandung di dunia ini. Seperti gunung besar menekan Kincen dengan kuat. Tuan Muda Chen, Anda harus berhati-hati. Di dunia kacau, Raja Iblis Wan Ling dan yang lainnya berkata dengan gugup. Karena ini adalah tanah leluhur klan iblis Yuan, tempat paling menakutkan dan juga merupakan inti dari seluruh dunia iblis. Apa yang kamu takutkan? Jika terjadi sesuatu, aku akan langsung membawa Nak Kincen keluar, kata leluhur naga Hong Huang. Sebelum masuk, dia selalu mengingatkan Kincen, tetapi setelah masuk tanah leluhur iblis Yuan ini, dia merasa lega dan harus bertarung di dalam kondisi terburuk. Jangan khawatir semuanya. Di tanah leluhur iblis Abyss ini, aku tidak akan pernah membiarkan Tuan dirugikan dengan cara apapun, kata Lord of the Abyss. Dia berkata dalam sebuah transmisi suara. Iblis kecil, jika kamu berani membiarkan sesuatu terjadi kepada Nak Kincen, aku akan membunuhmu, kata leluhur naga Hong Huang. Dia menus dingin. Sambil berbincang, mereka berdua pun telah tiba di depan aula yang cukup megah. Ini adalah aula yang tergantung di bintang ajaib. Itu benar-benar hitam dan terbuat dari jenis batu ajaib yang khusus. Begitu mendekat, ia memancarkan energi sihir menakutkan yang tak ada habisnya. Kalian berdua, itu di sini. Di pintu masuk aula utama, Penatua Moksin berdiri dan berkata dengan tenang. Penatua hati iblis, mengapa Anda membawa kita ke aula hukuman ini? Apakah Anda ingin mengadakan uji coba klan? Kata Lord of the Abyss. Dia tiba-tiba berkata dengan tenang. Mendengar itu, mata Penatua hati iblis tiba-tiba menyusut dan dia lalu menatap tajam ke arah Lord of the Abyss. Orang ini benar-benar dapat mengenali ruang hukuman klan iblis Yuan miliknya. Saya khawatir mereka memang adalah anggota klan iblis Abyss-nya. Tetapi kenapa dirinya belum pernah mendengar orang sekuat itu yang ada di klannya? Dengan keraguan di dalam hatinya, Penatua Moksin pun berkata dengan tenang. Kalian berdua datang ke klan iblis Yuan kami, mengenakan topeng dan tidak menunjukkan wajah aslimu. Tentu saja kalian harus datang ke aula hukuman klan iblis Yuan kami untuk diverifikasi. Apakah kalian berdua takut? Mendengar itu, Lord of the Abyss pun menjawab. Takut? Penatua hati iblis, jangan gunakan metode yang memprovokasi. Aku akan memberitahumu identitasku nanti. Bagaimanapun hukuman dari klan iblis Abyss yang bertanggung jawab atas hukuman aula itu cukup adil. Jika dapat diverifikasi oleh aula hukuman, dan itu akan mampu melenyapkan kecurigaan Anda terhadap saya. Baiklah, Penatua Moksin.
pimpin jalannya sesegera mungkin. Mendengar itu, mata Penatua Mohsin menyipit dan dia sudah dapat melihat bahwa orang di depannya mengetahui situasi klan iblis Yuannya dengan sangat baik. Dia pasti merupakan orang dalam, dan orang yang bukan orang luar itu tidak mungkin dapat dengan mudah mengetahuinya. Karena kamu akan mengatakannya cepat atau lambat, kenapa kamu tidak memberitahuku di sini agar aku bisa siap mental? Aku belum pernah mendengar sosok sepertimu di klan iblis Yuan. Mungkinkah ada sesuatu yang memalukan tentang alasan kalian berdua? Kata Penatua hati iblis, dia berkata dengan sangat provokatif. Penatua Mohsin selesai berbicara untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mendapat satu kata pun tanggapan dari Lord of the Abyss. Dia lalu melihat ke samping hanya untuk menemukan bahwa wajah dan mata Lord of the Abyss dan Qin Chen terlihat sedingin es dan mata gelap mereka melihat ke depan. Mereka berdua bahkan tidak menoleh ke arahnya dan sama sekali mengabaikan kata-katanya. Tampaknya ini memberitahu dia bahwa dia tidak pantas sama sekali untuk menerima tanggapan dari mereka. Dia merupakan penatua klan iblis abisal, anggota klan berpangkat tinggi. Seorang ahli suprem di tahap tengah, apakah sosok sepertinya yang kuat benar-benar tidak layak? Penatua hati iblis mengalihkan pandangannya ke belakang, tidak menunjukkan kemarahan, dan dia tidak lagi berbicara. Tetapi cahaya dingin muncul di matanya. Bagaimana dia bisa begitu diabaikan oleh orang lain sejak dia berhasil menembus ranah suprem? Kami di sini. Setelah keheningan yang lama dan menindas, Penatua hati iblis berhenti di depan gerbang iblis yang cukup besar. Dia tidak berbalik tetapi membelakangi Lord of the Abyss dan Qin Chen, kemudian berkata, "Setelah gerbang ini, Anda akan mencapai aula hukuman. Beberapa penatua hukuman dari klan iblis Yuan saya sudah menunggu di dalam. Tolong keduanya." Mengatakan tolong di mulutnya, sebuah tanda bersinar di tubuhnya, dan Penatua Mohsin mengambil langkah pertama dan melangkah ke pintu ajaib. Lord of the Abyss juga melangkah maju, dan saat dia mendekat, cahaya hitam tiba-tiba keluar dari gerbang iblis, membentuk penghalang gelap. Aura gelap yang dilepaskan pada penghalang itu begitu kejam sehingga membuat orang sepertinya akan putus asa. Di depan adalah sebuah pintu istana, yaitu tempat di mana klan iblis Yuan dihukum. Ini dianggap sebagai tempat inti dari klan iblis Yuan. Semua anggota klan yang telah dihukum akan ditahan di sini. Bisa dibayangkan betapa kuatnya klan iblis Yuan. Bahkan penghalang ini seorang ahli suprem pun tidak akan bisa menerobosnya dalam waktu yang singkat. Oh, di dalam sekte iblis, Penatua hati iblis lalu mematikan matanya, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu dan lalu berkata sambil tersenyum tipis, "Aku hampir lupa, hanya penjabat tingkat tinggi yang terukir dengan kekuatan asli klan iblis Abyss Yuan. Saya yang bisa memasuki aula hukuman. Jika tidak, itu akan diblokir oleh penghalang. Namun karena kamu mengatakan bahwa kamu adalah anggota klan iblis Yuan kami, dan identitasmu juga sangat misterius, kamu harusnya bisa memiliki kekuatan asli klan iblis Yuan kami. Aku tidak perlu membukakan penghalang ini untukmu, kan?" Kata Penatua hati iblis. Sudut mulut Penatua hati iblis nampak memunculkan sedikit mengejek dengan sambil tersenyum, dan matanya dipenuhi dengan provokasi. Namun pada saat ini wajah Lord of the Abyss tidak tampak marah ataupun suram seperti yang Penatua hati iblis harapkan, dan bahkan mata dan alis Lord of the Abyss tidak menunjukkan kerutan sedikit pun. Lord of the Abyss mengambil satu langkah ke depan. Dia mengangkat telapak tangannya, mengulurkan jarinya secara acak, dan menyodok ke depan dengan ringan. Boom! Dengan suara yang lembut, jari-jari Lord of the Abyss langsung menyentuh penghalang kilau gelap, dan kekuatan tak terlihat memenuhi udara, seolah-olah tidak ada halangan sama sekali. Jari-jari Lord of the Abyss langsung menembus penghalang gelap, seperti melewati kertas kosong. Apa? Melihat itu, pupil mata Penatua hati iblis sepertinya tiba-tiba tertusuk duri beracun, menyusut hingga seukuran mata jarum dalam sekejap. Dia seorang ahli suprem tahap tengah, tetua dari klan iblis abisal. Di dunia ini ada terlalu sedikit hal yang bahkan bisa membuatnya sedikit tergerak. Tetapi pada saat ini dia jelas merasakan hati dan jiwanya terkejut pada saat yang bersamaan. Kemudian kekuatan tak terlihat menyebar dari jari Lord of the Abyss. Kemudian dengan jari Lord of the Abyss sebagai pusatnya, penghalang gelap yang terpancar dengan retakan itu kemudian muncul, dan kemudian tiba-tiba penghalang tersebut pun runtuh. Ini adalah penghalang yang dibangun oleh kekuatan hukuman dari klan iblis Abyss yang kuat. Kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup besar untuk menghancurkan dunia. Ketika runtuh, ruang di sekitarnya pun runtuh secara gila-gilaan di pusaran gelap yang ganas. Dan terdengar suara yang menakutkan dari formasi yang bergetar. Dalam badai yang gelap yang berlangsung cukup lama, Lord of the Abyss tidak ternoda dan bahkan ujung rambutnya pun tidak terangkat sedikit pun.
Saudara mayat hidup kematian, ayo pergi. Kata Lord of the Abyss. Pada saat ini ekspresi penatua hati iblis benar-benar membeku. Namun Lord of the Abyss kemudian menarik jari-jarinya dengan ringan dengan senyuman sarkasme di wajahnya. Dia lalu berkata kepada Qin Chen dengan senyuman, sebelum kemudian mereka pun melangkah ke dalamnya. Qin Chen juga tersenyum sedikit dan lalu mengikuti Lord of the Abyss masuk ke ruang hukuman. Keduanya sangat tinggi dan lurus seperti tebing dan momentumnya melesat langsung ke langit seolah-olah penghalang sebelumnya tidak merusak kondisi pikiran mereka sama sekali. Setelah keduanya memasuki aula hukuman, Lord of the Abyss menahan auranya dan dengan ledakan penghalang gelap yang awalnya rusak mengembun sekali lagi, membentuk lapisan tak terlihat di atas pintu aula hukuman. Jika itu adalah penghalang yang dibentuk oleh kekuatan supreme yang sama di alam lain, mustahil bagi Lord of the Abyss untuk membukanya kecuali dia menggunakan seluruh kekuatannya. Tetapi penghalang dari aula hukuman itu hanya adalah sesuatu yang bahkan tetua klan iblis abis di level supreme tahap tengah pun dapat dipatahkan. Tentu saja bagi Lord of the Abyss itu juga sangat mudah karena Lord of the Abyss dia juga pernah menjadi pewaris klan iblis abis. Dia adalah pangeran istana timur klan iblis abis. Meskipun dia belum kembali ke dunia iblis selama bertahun-tahun, namun semua kekuatan di alam iblis kegelapan abadi ini tidak dapat menghentikan gerakan The Lord of the Abyss. Dalam hal garis keturunan dan kemurnian asal-usulnya, Lord of the Abyss bahkan berada di atas Patriark Abyss sekarang. Namun semua yang dilakukan Lord of the Abyss seperti guntur di mata Penatua Moxin. Dia menyipitkan matanya dan jantungnya berdebar. Bagaimana mungkin? Kata Penatua hati iblis. Namun Penatua hati iblis juga merupakan ahli di ranah tahap tengah supreme. Dan dia pun seketika menghapus ekspresi membeku di wajahnya. Kemudian matanya sedikit berubah dan senyuman sedikit muncul di mulutnya. Jadi aku sudah mengatakannya sejak lama. Kalian berdua tidak membutuhkan aku untuk melakukannya. Membuka penghalangnya, bagaimanapun Anda adalah anggota klan iblis abis kami. Tidak mungkin penghalang ini dapat menghentikan Anda. Kata Penatua hati iblis. Dia nampak terlihat kalem, namun saat ini dia berbicara, lekukan sudut mulutnya menopang senyumannya sedikit bergetar, seolah-olah dia sedang tergerak-gerak. Penatua hati iblis tahu betul betapa menakutkannya kekuatan penghalang ini. Belum lagi dia bahkan para penatua di aula hukuman dan orang lainnya berada di atasnya pun akan kesulitan untuk menerobosnya dalam waktu yang singkat. Kecuali ada budidaya tertinggi di tahap selanjutnya. Tetapi pria misterius di depannya sebenarnya hanya menyodoknya dengan jarinya dengan santai. Hal itu membuat Penatua hati iblis waspada dan juga cukup ngeri. Karena dapat menembus penghalang pelindung aula hukuman dengan satu jari itu adalah kekuatan yang seharusnya tidak ada sama sekali. Ditambah dengan tindakan Lord of the Abyss sebelumnya untuk menginduksi daus surgawi dari alam iblis gelap abadi ini, Penatua hati iblis gemetar ketakutan. Mungkinkah benar orang di depannya ini benar-benar merupakan sosok inti dari klan iblis abis mereka? Faktanya bukan hanya dia yang kaget. Pada saat ini jauh di dalam aula hukuman, di suatu tempat di kampan yang gelap, beberapa sosok juga perlahan muncul dari singgasana langit berbintang di sekitar mereka. Orang-orang ini semuanya memancarkan aura jantung yang berdebar-debar dan cukup menakutkan. Dan mereka jelas sekali semuanya adalah ahli supreme tertinggi. Itu adalah tetua hukuman dari klan iblis abis yang bertanggung jawab atas banyak hukuman-hukuman dari klan iblis abis. Di dalam umat manusia ada tim penegak hukum kotak aliansi, sedangkan untuk klan iblis, mereka memiliki aula hukuman klan iblis Yuan yang memiliki kekuatan besar dan dapat mengontrol hukuman banyak ras di bawah klan iblis yang terkenal di seluruh alam semesta dunia iblis. Pada saat ini para penatua yang menjabat di aula hukuman berdiri dengan kaget setelah melihat tindakan dari Lord of the Abyss dan tubuh mereka terguncang. Ini tidak bisa dipercaya. Seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam, matanya melebar. Penatua hati iblis mengirim pesan sebelumnya. Mereka telah mengetahui bahwa ada orang asing yang masuk ke alam iblis gelap abadi mereka. Tetapi anehnya orang ini memiliki kekuatan asli klan iblis Yuan mereka. Namun mereka pada awalnya menganggap bahwa orang ini berpura-pura menjadi anggota klan iblis Yuan mereka. Tetapi sekarang tampaknya orang ini mungkin saja memiliki identitas yang luar biasa. Menghancurkan penghalang pelindung aula hukuman dengan satu jari. Yan Cheng, aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukannya, kan? Kata seorang lelaki tua itu kepada orang lainnya di sampingnya. Aku tentu saja tidak akan bisa. Jangan bilang itu aku. Bahkan Patriark klan iblis abis kita sekarang pun tidak akan mampu melakukannya.
Kata orang yang ditanyai itu, apakah kita harus memanggil leluhur dan menanyai patriark? Kata pria tua itu, namun dia menghela napas lagi dan mengundurkan niatnya itu, karena jika mereka gegabah dan mengganggu leluhur iblis abis, maka mereka mungkin tidak akan bisa lepas dari hukuman. Apalagi meskipun kedua orang ini istimewa, namun mereka dapat merasakan aura pada kedua orang ini sepertinya tidak kuat. Saat mereka datang ke sini secara alami, mereka akan mengetahui identitas kedua kincen. Kalau begitu, lanjutkan menonton dan biarkan penatua hati iblis membawa mereka ke formasi 10.000 iblis. Kata pria tua itu lagi, apa berjalan melalui arai 10.000 iblis? Arai 10.000 iblis itu secara khusus digunakan oleh aula hukuman kita untuk menghukum orang supreme dan berkuasa. Jika orang ini memang merupakan tokoh penting dalam klan iblis Yuan kita, kerusakan apa yang akan menimpanya? Saya khawatir. Kata orang itu, jangan khawatir, penatua hati iblis akan memimpin, tidak akan terjadi kecelakaan apapun. Selain itu, arai 10.000 iblis juga dapat menguji orang ini lagi. Suara-suara mengejutkan itu bergema di aula langit berbintang untuk waktu yang lama. Sementara pada saat ini, di aula hukuman, penatua hati iblis memimpin jalan kincen dan Lord the Abyss untuk terus bergerak maju. Mereka bertiga bergerak maju perlahan menuju langsung ke dalam istana besar yang melepaskan kekuatan iblis yang luar biasa. Setelah melewati aula utama, kehampaan hitam pekat muncul di depan mereka bertiga. Dalam kehampaan hitam pekat itu ada banyak sekali bintang iblis yang sangat menakutkan yang tergantung. Semua bintang iblis ini memancarkan kekuatan iblis abis yang membuat jantung berdebar-debar, melambangkan kekuatan iblis abis dengan banyak aturan berbeda di dunia iblis kegelapan abadi. Ketika Lord of the Abyss mendekat, semua bintang iblis yang diam-diam tiba-tiba tampak terbangun, melepaskan cahaya hitam tebal dan semburan napas cahaya iblis yang menakutkan, dan langsung bergabung bersama, dan seluruh kehampaan seketika tampak seperti jatuh ke dalam api penyucian yang tak terbatas. Ini adalah formasi 10.000 iblis di aula hukumanku, kata penatua Moksin. Dia berkata dengan tenang, lalu berkata lagi, tanpa bimbingan dari pejabat senior aula hukuman kami, siapapun yang mencoba memasuki formasi tanpa izin pasti akan menderita. Namun sebelum penatua Moksin menyelesaikan kata-katanya, dia lalu melihat bahwa Lord of the Abyss telah melangkah langsung ke dalam formasi 10.000 iblis. Boom! Suara kemarahan iblis yang tak terbatas bergema di langit. Semua bintang iblis di langit bersinar dengan cahaya hitam, dan kekuatan iblis gelap yang melonjak seperti api hitam yang mendidih. Kekuatan formasi 10.000 iblis adalah kumpulan kekuatan asli dari klan iblis yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia iblis, dan itu diatur oleh leluhur iblis abis sendiri. Ini adalah formasi inti dari aula hukuman yang mencakup seluruh aula hukuman, karena mereka yang terjebak di aula hukuman seringkali adalah iblis tingkat atas yang kuat. Fungsi dari formasi 10.000 iblis ini sendiri itu adalah untuk mencegah bahkan master iblis terkuat sekalipun untuk tidak bisa melarikan diri dari belenggu aula hukuman. Kekuatannya dapat dibayangkan bahkan jika penguasa di ranah supreme, ras iblis masuk dengan gegabah, setelah itu pecah, itu pasti akan terluka parah. Mencari kematian, kata penatua hati iblis. Namun begitu dua kata ini terlintas di benak penatua hati iblis, matanya kemudian tiba-tiba melebar. Dalam sekejap, semua cahaya ajaib yang dilepaskan oleh bintang ajaib di langit berhenti mendidih, dan bahkan raungan yang mengejutkan pun lenyap sama sekali. Apa? Mata penatua hati iblis pun seketika melebar, pupil matanya menyusut, dan kata-kata yang akan dia ucapkan tersangkut di tenggorokannya, dan pemandangan yang lebih mengerikan segera terjadi. Terlihat Lord of the Abyss mengayunkan tangannya yang terulur ke arah bintang iblis di seluruh langit. Tiba-tiba cahaya sihir gelap yang dipancarkan oleh bintang iblis di seluruh langit sepertinya ditarik olehnya. Itu pun seketika berhenti mengamuk satu demi satu dan menjadi tenang. Seolah-olah mereka menerima Lord of the Abyss. Dan Lord of the Abyss sepertinya dapat mengontrolnya. Kekuatan dari formasi 10.000 iblis itu kemudian menghilang dengan cepat di bawah desakan Lord of the Abyss. Kekuatan iblis ini tidak hilang, tetapi itu hanya ditarik kembali ke dalam bintang iblis di seluruh langit. Itu nampak masih bersinar, tetapi luar biasa itu menjadi tenang dan sangat damai. Sebagai penatua dari klan iblis abis dan ahli teratas tingkat supreme, penatua hati iblis telah mengunjungi aula hukuman berkali-kali. Sebagai orang kuat dan merupakan tetua dari klan iblis Yuan, penatua Moksin telah melihat terlalu banyak orang dari semua ras di dunia iblis. Aula dari formasi 10.000 iblis ini
Itu ketika ditampilkan, iblis manapun akan kesakitan dan mengalami ratapan dalam formasi 10.000 iblis ini. Dirinya sudah sering melihat banyak iblis-iblis kuat yang akan meringis kesakitan di bawah formasi 10.000 iblis ini. Tetapi ini adalah kali pertamanya dirinya melihat kekuatan dari formasi 10.000 iblis yang akan begitu patuh. Tidak, harus dikatakan ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa kekuatan semua iblis bisa begitu jinak. Kekuatan formasi 10.000 iblis ini bisa dijinakkan seperti itu. Cahaya ajaib yang tenang dan bersinar di langit menyinari Lord of the Abyss, tetapi tidak ada jejak kekerasan ataupun penindasan sama sekali. Hanya ada tanda penyerahan diri dalam kedamaian yang luar biasa. Dan kekuatan di bintang iblis berasal dari klan iblis Abyss. Itu berasal dari leluhur iblis Abyss. Para penatua Moxing, sudah berapa tahun aku tidak bertemu dengan kalian. Apakah kalian semua baik-baik saja? Kata Lord of the Abyss. Dia bergumam dan melihat ke arah bintang iblis di langit. Saat itu, ketika leluhur iblis Abyss sedang menyempurnakan formasi besar ini, dia juga menyaksikan di pinggir lapangan. Leluhur iblis Abyss menganggapnya sebagai penerusnya waktu itu. Dan leluhur iblis Abyss menganggap Lord of the Abyss jauh lebih unggul daripada Patriark Abyss saat ini. Dan tentu saja, tidak ada yang disembunyikan oleh leluhur iblis Abyss dari Lord of the Abyss. Bahkan pada waktu itu, leluhur iblis Abyss telah menyerahkan formasi iblis Yuan ini kepada Lord of the Abyss untuk sesaat. Bagaimanapun sebagai pewaris klan iblis Yuan, bagaimana mungkin dia tidak dapat mengendalikan kekuatan hukuman dari klan iblis Yuan? Saudara mayat hidup kematian, ayo pergi. Dan penatua hati iblis, kamu juga orang tua dari klan iblis Yuan kita. Apakah kamu masih tidak akan memimpin jalan? Kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan tenang. Qin Chen kemudian melangkah ke dalam formasi 10.000 iblis dan merasakan betapa menakutkannya formasi ini. Dengan formasi sebesar itu, dia takut akan terjebak di dalamnya. Tentu saja kecuali jika Qin Chen mengeluarkan leluhur naga Hong Huan dan mengambil tindakan. Mungkin saja ada peluang untuk bisa menerobos formasi ini. Tetapi siapa sangka bahwa Lord of the Abyss bisa mengendalikan formasi ini dengan sangat mudah. Ini tidak terduga. Sementara di dunia kacau, Raja Iblis Wanling dan yang lainnya juga kaget. Pantas saja Lord of the Abyss baru saja berkata bahwa dirinya tidak akan pernah merugikan Tuan. Ternyata di tanah leluhur Iblis Abyss ini, Lord of the Abyss benar-benar mengetahui segalanya. Lord of the Abyss dan Qin Chen kemudian tidak berhenti di dalam formasi 10.000 iblis, tetapi mereka terus bergerak maju berjalan ke dalam kehampaan yang gelap. Sementara penatua hati iblis dia berdiri diam di belakang untuk beberapa saat. Kemudian matanya bergetar dan dia juga dengan cepat bergerak untuk mengikuti Lord of the Abyss. Ketika penatua hati iblis melewati formasi 10.000 iblis, dia melambat dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Telapak tangannya menghadap bintang iblis di formasi 10.000 iblis dan menyuntikkan kekuatan aslinya ke dalamnya. Namun kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena bintang iblis yang ditunjuk oleh telapak tangannya tidak merespon kekuatan tarikannya. Seolah-olah itu sepenuhnya berada di luar kendalinya. Ini membuatnya gila. Perlu dicatat bahwa dia adalah penatua dari aula hukuman. Alasan mengapa dia berani masuk ke dalam formasi 10.000 iblis itu adalah karena dia memiliki kekuatan tarik-menarik khusus dan dapat dengan mudah mengendalikan formasi 10.000 iblis ini. Tetapi sekarang dia menggunakan kekuatan tarik-menariknya untuk mencoba mengendalikan formasi 10.000 iblis ini. Tetapi tidak ada respon sama sekali. Itu benar-benar tidak ada tanggapan sama sekali. Ketika dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke belakang, Lord of the Abyss matanya bergetar hebat tanpa sadar. Dan hatinya dipenuhi dengan kepanikan seolah-olah badai yang tak terhitung jumlahnya sedang mengamuk. Siapakah anak ini? Apakah kendalinya atas formasi 10.000 iblis lebih unggul daripada para penatua aula hukuman? Ini belum pernah terjadi sebelumnya, karena di seluruh klan iblis Abyss, kecuali leluhur dan patriark, bahkan beberapa barang antik tua, selama mereka tidak dapat memegang posisi tetua hukuman, mereka tidak akan memiliki kendali atas formasi 10.000 iblis ini sama sekali.